bermajlis. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita subuh kemarin terkait dengan hal-hal yang membatalkan sholat. Kita sudah sebutkan bahwa yang pertama adalah berbicara. Yang kedua adalah banyak bergerak. Disebutkan kemarin bahwa banyak bergerak ini disebut banyak jika tiga gerakan, tiga gerakan. Meskipun dilakukan karena lupa, dengan syarat dilakukan secara berturut-turut. Ini sudah kita jelaskan kemarin apa yang dimaksud dengan berturut-turut. Kemudian kita masuk pada beberapa masalah atau beberapa rincian di dalam fil fi'lil katsiri fis shalah, tentang istilah banyak bergerak di dalam salat ini. Yang pertama adalah al-khutwah minar rijli, satu langkah kaki. Di satu langkah kaki, apakah bergeser ke depan atau ke samping atau ke belakang, nah, itu satu langkah kaki, itu tu'tabaru harokatan wahidah, sudah dihitung satu gerakan. Fa in nuqilat ma'aha ar-rijlul ukhra, nah, sehingga kalau kaki yang satu ini kemudian dilangkahkan lagi, kaki yang satu ini dilangkahkan lagi, fatu tabaru harokata ini, maka sudah terhitung dua gerakan. Itu kalau kaki. Jadi kalau kaki itu kita gerakkan satu, itu sudah dihitung satu langkah. Nah, kalau tangan lain lagi ceritanya. Wazihabul yadi waruju'uhu. Nah, adapun menggerakkan tangan. Waruju'uhu, dan mengembalikannya pada posisi semula. Awad'uha, atau menurunkan tangan. Waraf'uha, dan mengangkatnya. Katakanlah tangan kita ini seperti ini pada awalnya, lalu kemudian karena ada sesuatu, katakanlah gatal di bagian wajah, kita gerakkan naik seperti ini, kemudian kita menggaruk, jemari menggaruk, kemudian turun, itu baru dihitung satu gerakan. Naik turunnya itu satu gerakan. Itu bedanya dengan kaki. Kalau kaki itu kita pindahkan kaki kita yang satu, itu dihitung satu, disusul dengan kaki berikutnya, berarti sudah dua. Nah, di situ kita harus jeda. Kita harus jeda dulu supaya jangan sampai tiga berturut-turut. Kita jeda. Nah, setelah itu baru melangkahkan lagi. Kalau sudah sampai, ya sudah kita berhenti. Kalau belum sampai, kita jeda lagi. Setelah itu bergerak lagi. Seperti itu kalau. Nah, tadi dianggap satu gerakan, jadi kita menggerakkan tangan, kemudian kembali lagi pada posisinya, kemudian diturunkan, dinaikkan, atau sebaliknya, dinaikkan kemudian diturunkan. Ini tu'tabaru harokatan wahidatan, dihitung satu gerakan. Idza kana muttasilan, ya, jika dilakukan secara bersambung, ya, jika dilakukan secara bersambung. Kemudian al-harokatul wahidah, satu gerakan, awil harokatani, atau dua gerakan, itu la tubtilus shalah,
tidaklah membatalkan sholat. Wa in ta'ammadaha, meskipun sengaja, illa fi thalathi halatin, kecuali dalam 3 keadaan. Fatubtilus sholah, dalam 3 keadaan tersebut 1 atau 2 gerakan ya, membatalkan sholat. Yang pertama, idza kanat biqasdil la'bi, kalau tujuannya untuk bermain-main. Ya, tujuannya untuk bermain-main. Ya, katakanlah dalam sholat ini ya, ada ya apa namanya, senggol-senggol teman yang di sampingnya ini untuk bermain-main. Ya. Nah, ini otomatis batal sholatnya, meskipun cuma 1 atau 2 gerakan. Nah, kenapa? Karena itu sudah bertentangan dengan prinsip utamanya sholat itu. Jadi waqumu lillahi qanitin. Yang kedua, idza kanat fahishatan au darbatan mufritah, jika gerakan ini dilakukan dengan fahisyah. Fahisyah ini keras. Ya, katakanlah contoh ekstrimnya saja, kalau umpama ada apa namanya, ada nyamuk, ya ada nyamuk di pipi, ya mestinya itu sebenarnya ya digerakkan supaya pergi, tapi ini tidak, nyamuknya dong pukul, dia pukul keras ini, itu membatalkan, ya itu membatalkan, meskipun hanya 1 atau 2 gerakan. Nah, jadi dilakukan dengan keras. Kemudian yang ketiga adalah idza nawa ayyataharraka thalatha harakatin. Jadi ada orang yang bergerak, ya, sejak awal bergeraknya ini sudah niat melakukan 3 gerakan. Sejak awal bergerak sudah niat melakukan minimal 3 gerakan atau lebih. Jadi fabi mujarradi ayyashra'a bil harakatil ula, maka cukup dengan gerakan yang pertama, batalat sholatuhu, sudah batal sholatnya. Kenapa demikian? Li'annahu syara'a fi mubtilin, karena dia sudah mulai melakukan hal yang membatalkan sholat. Itu gerakan yang sedikit. Jadi gerakan yang sedikit, 1 atau 2 aslinya ya, tidak membatalkan sholat meskipun disengaja, kecuali di dalam 3 persoalan itu tadi. Yang pertama, bergerak ini tujuannya bermain-main, bercanda. Nah, kemudian yang kedua, dilakukan dengan keras. Nah, yang ketiga, sudah niat melakukan 3 gerakan. Sudah niat melakukan 3 gerakan, maka cukup dengan gerakan yang pertama saja, sholatnya sudah batal. Kenapa? Karena sudah memulai sesuatu yang bisa membatalkan sholatnya. Nah, yang ketiga atau poin yang berikutnya adalah al-harakatul katsirah al-mutawaliyah, gerakan yang banyak dan berturut-turut. Nah, itu tubtilus sholah, membatalkan sholat, illa kecuali fi arba'i halatin, dalam 4 situasi, 4 keadaan yang tidak membatalkan. Yang pertama, idza kanatil harakah bil a'dha'il khafifah, jika gerakan ini dilakukan oleh anggota-anggota tubuh yang kecil. Ya, maksudnya kecil itu yang nempel atau yang nyantol pada anggota yang besar. Wa hiya majmu'atun fi qali ba'dihim, ya disebutkan di antaranya adalah fasyafatun, ya bibir. Kalau bibir ini mau bergerak bagaimana saja, ya itu tidak ada. Kenapa? Karena itu dikategorikan sebagai al-a'da al-khafifah, anggota yang kecil yang nempel. Wal uzun, demikian juga dengan telinga. Ya, wal lisanu, demikian juga lidah. Nah, kemudian wa dzakarun, ini bagi kaum laki-laki,
Ya, zakarnya itu kalau seumpama sholat mau bergerak-gerak itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu dikategorikan anggota badan yang nempel, kecil. Wal jafnu, kelopak mata. Kemudian wal banan, ya, jemari-jemari tangan, jemari-jemari kaki. Nah, jadi kalau yang jari-jari ini tidak ada masalah. Yang masalah ini yang mesti kita hati-hati, gerakan lengan. Tapi kalau jari-jarinya umpama ada gatal itu dia mau garuk 10 kali, 20 kali, tidak ada masalah. Ya, kenapa? Karena itu dikategorikan sebagai al-a'dha al-khafifah, anggota-anggota kecil yang menempel pada anggota yang besar. Nah, semua yang disebutkan ini mulai bibir, telinga, lidah, zakar, kemudian kelopak mata, jemari tangan, jemari kaki, itu tahrikuhunna, ya, menggerakkan itu, ya, intawalla, meskipun berturut-turut, wa kathura, banyak, bigori uzrin, bahkan tanpa uzur, fis sholati, dalam sholat, itu la yadurruh, tidak membatalkan sholat. Nah, kecuali anggota-anggota yang besar. Contohnya tangan, kaki. Ya. Kemudian yang kedua, idza kanat bi ghairi ikhtiyarihi. Ya, jika gerakan itu terjadi di luar kendalinya. Nah, di luar kendalinya. Contohnya kasyiddati bardin, ya, seperti orang yang menggigil, ya. Menggigil karena kedinginan. Kadang-kadang cuaca di subuh hari ini dingin sekali, tambah lagi air wudhu. Nah, kadang kita sholat ini langsung bergerak-bergerak karena menggigil, kedinginan. Ini tentu sesuatu yang di luar kendali kita. Nah, yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Atau karena penyakit. Ya, idza kana mubtalam bijarabin. Nah, contohnya terkena penyakit kulit, walam yaqdir ala sabri alal haqqi, yang dia tidak bisa tahan tanpa digaruk. Nah, maka ini diperbolehkan. Nah, ada uzur seperti penyakit kulit, tidak bisa ditahan sudah gatalnya itu, kecuali digaruk, ya digaruk saja. Ya, digaruk saja. Atau apa istilahnya kalau kita ini, ya, ini semacam penyakit saraf, yaitu ada orang terkena penyakit saraf yang kemudian dia tidak punya kontrol atas gerakannya. Jadi kadang tangannya ini bergetar-getar sendiri. Ya, ini termasuk uzur-uzur. Ini tidak ada masalah yang seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah idza kanat fi sholati syiddatil khaufi. Nah, jika situasinya genting. Ya, situasinya genting. Kemudian dia sholat dalam situasi yang genting. Nah, contohnya situasi perang. Ya, situasi perang. Nah, sehingga kemudian terjadilah gerakan-gerakan yang di dalam sholat ini tidak ada masalah. As-salitsu al-aklu. Kemudian yang ketiga yang membatalkan sholat itu adalah memakan sesuatu. Memakan sesuatu. Wa fihi tafsilun, ada beberapa rincian di sini, penjelasan. Yang pertama, idza kana katsiran, jika yang dimakan itu banyak. Nah, yubtilu mutlaqan, maka otomatis batal sholat secara mutlak. Ya, maksudnya mutlak itu sawaun akana sahwan amdan. Ya, sama saja makannya itu karena lupa atau karena sengaja. Ya, lupa kalau lagi sholat. Amdan atau karena sengaja. Kemudian idza kana qalilan. Kalau yang dimakan itu sedikit, ya, la yubtilu, maka tidak membatalkan illa idza ta'ammadahu, kecuali kalau disengaja.
Nah, jadi tidak termasuk orang yang lupa. Orang yang lupa. Kemudian wal jahilul ma'zur, orang yang tidak mengetahui hukumnya, tapi ma'zur dia. Nah, dengan alasan yang sudah sering kita sebutkan bahwa ketidaktahuan itu yang pertama karena baru-baru masuk Islam. Nah, kemudian yang kedua, tinggal di suatu tempat terpencil yang tidak memungkinkan dia untuk mendapatkan akses ya, ilmu pengetahuan. Ini namanya jahil ma'zur, orang yang tidak tahu tapi diberikan keringanan. Jadi kejahilannya itu bisa dimaklumi lah. Nah. Atau orang yang golabah ya, waman golabah ya, orang yang ya tidak bisa membedakan sudah ya. Jadi contohnya begini, jadi jararikuhu, jadi dia menelan air liurnya bito amin fima baina asnani ya, sementara ada makanan ya, yang mungkin terselip di giginya ini kemudian ikut masuk. Wa qad ajaza an tamyizihi wa majjihi. Nah, lalu dia sudah tidak bisa lagi untuk memisahkan mana air liur, mana makanan, akhirnya tertelan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini semua adalah kondisi yang bisa dimaklumi. Ya. Nah, kemudian tadi dikatakan makan sedikit. Nah, batasannya sedikit ini bagaimana? Ya, wa qaddarahu ba'duhum biqadri simsimatin aw simsimataini. Ya, sebahagian ulama kita ada yang memberikan ukuran bahwa sedikit itu kira-kira ya 1 biji atau 2 biji. Simsimah. Simsimah ini wijen ya. Biji wijen ini kecil-kecil itu. Yang biasa nempel di kue itu kira-kira sebiji atau 2 biji bijen. Nah, katakanlah 1 biji atau 2 biji nasi itu masih dikategorikan sedikit. Nah, wa yulahadzu, kemudian perlu dipahami bahwa annal aklal katsir ya, makan banyak, makan yang banyak, nasiyan karena lupa, itu yubtilus shalah, membatalkan sholat. Jadi meskipun lupa tetap membatalkan sholat. Wala yubtilus saum, berbeda dengan puasa. Kalau puasa mau makan sebanyak apapun kalau lupa itu tidak membatalkan. Nah, kenapa demikian? Li'anna lil musolli hay'ah. Ya, karena orang yang sedang sholat ini punya aktivitas atau punya keadaan tuzakkiruhu annahu fi sholatihi, yang senantiasa atau selalu mengingatkannya bahwa dia sedang sholat. Beda dengan puasa. Kalau puasa ini kan kita beraktivitas seperti biasa, kita jalan, kita tidur, kita ngobrol dan lain sebagainya. Nah, sehingga kadang-kadang kita lupa kalau lagi puasa. Nah, beda dengan sholat. Kalau sholat ini keadaannya ya, sulit orang lupa kalau lagi sholat. Ya, bagaimana caranya orang lupa kalau sedang sholat itu? Ya, bi khilafis saumi, ya, berbeda dengan puasa. Situasinya memang seperti itu. Makanya makan yang banyak meskipun lupa kalau sholat itu membatalkan. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, yang membatalkan sholat adalah tarku ruknin min arkanis sholat. Ya. Ada rukun sholat yang ditinggalkan. Ya, ada rukun sholat yang ditinggalkan. Ini sudah kita pelajari kemarin. Rukun-rukun sholat itu apa saja? Au ada mutawaffuri syartin min syurutiha, atau ada syarat. Nah, di antara syarat-syarat sholat yang tidak terpenuhi. Ya, tentang syarat-syarat sholat ini pun kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Alhamdulillah
bab-bab atau pembahasan-pembahasan pokok tentang sholat ini sudah kita kaji ya, dari awal sampai akhir. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membicarakan beberapa hal yang terkait dengan sholat. Kita akan masuk pada bab sujudis sahwi, ya, penjelasan tentang sujud sahwi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Allah limpahkan berkahnya kepada kita sekalian, sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.